Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, di video kali ini aku mau bahas ya untuk fintech lending atau pinjaman online yang mengembalikan tanda terdaftarnya dikarenakan ketidakmampuan penyelenggara meneruskan kegiatan operasionalnya ya. Atau ada beberapa pinjol yang sebelumnya terdaftar di OJK dan sekarang tidak lagi terdaftar ya, seperti itu. Mungkin dari teman-teman ya banyak yang menanyakan di kolom komentar ya. Soalnya dulu aku pernah bahas pinjol tersebut ya, dia masih terdaftar di OJK ya, tetapi sekarang sudah nggak terdaftar lagi ya. Maka dari itu aku mau bahasnya, soalnya ini penting banget ya, khususnya buat teman-teman yang menggunakan aplikasi pinjaman online ya. Pastinya kalian harus tahu kalian pakai aplikasi yang legal atau ilegal sih, seperti itu. Mungkin bisa Anda ingat ya, dulu di tahun 2020 ya, di bulan Desember, untuk total fintech berizin dan terdaftar di OJK itu ada 149 ya. Sedangkan sekarang di bulan Oktober 2021 ini hanya tersisa 106 pinjol ya, seperti itu. Jadi 149 sekarang tersisa 106 ya. Jadi berkurang sekitar 43 fintech ya atau pinjol, seperti itu. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang menggunakan aplikasi tersebut ya, yang sebelumnya terdaftar dan sekarang sudah tidak lagi terdaftar di OJK ya. Dan juga ini yang dikhawatirkan dari teman-teman ini, mungkin ada yang sebagian belum tahu ya. Jadi ada yang masih gagal paham, seperti itu. Soalnya tadinya terdaftar sekarang enggak ya, seperti itu. Oke, maka dari itu aku mau bahas ya untuk daftar pinjol yang sebelumnya terdaftar dan sekarang sudah tidak terdaftar lagi ya, seperti itu. Oke, ini aku mau bacain ya pinjol apa aja sih, seperti itu. Oke, yang pertama itu ada kredit cepat ya guys. Untuk kredit cepat ini sebelumnya terdaftar ya, sekarang udah enggak. Dan ini baru lagi ya, soalnya di bulan kemarin ini masih terdaftar ya, sekarang di bulan Oktober itu sudah nggak ada di daftar OJK. Lalu yang berikutnya ada Pinjamindo ya. Pinjamindo juga sama ya, sebelumnya pinjol ini terdaftar di OJK tapi sekarang udah enggak. Lalu ada Optima ya guys. Mungkin buat teman-teman ada yang menggunakan aplikasi Optima ya, sekarang udah nggak terdaftar lagi. Lalu ada Cankul ya guys, aplikasi Cankul. Lalu yang berikutnya ada Kotak Koin ya, Kotak Koin juga sama, sekarang sudah nggak terdaftar. Lalu ada Rupiah One ya, untuk aplikasi Rupiah One juga udah nggak terdaftar. Lalu ada Teman Prima ya, mungkin dari teman-teman yang masih punya pinjaman di aplikasi Teman Prima ya, sekarang sudah nggak terdaftar. Lalu ada Finanku ya. Untuk berikutnya ada Pundiku. Lalu yang berikutnya ada Fintech Syariah ya. Untuk Fintech Syariah juga sudah nggak terdaftar di OJK ya guys. Oke, lalu yang berikutnya ada Saku Ceria ya guys. Lalu ada Solusi Kita. Untuk aplikasi Solusi Kita juga sekarang sudah nggak terdaftar lagi ya. Lalu ada Pinjam di Sini. Lalu yang berikutnya ada Mau Pinjam ya. Mau Pinjam juga sudah nggak terdaftar. Lalu ada aplikasi One Hope ya. Mungkin dari teman-teman ada yang pakai aplikasi One Hope ya. Lalu yang berikutnya ada OKP2P ya. Ini juga sama, sudah nggak terdaftar. Lalu ada Kontanku ya guys, aplikasi Kontanku. Lalu yang berikutnya ada Pasar Pinjam ya. Lalu yang berikutnya ada Ladang Modal, ini juga sudah nggak terdaftar. Lalu ada Vestia ya. Lalu yang berikutnya ada Dana Didik, ini juga sudah nggak terdaftar lagi ya. Lalu ada
Modal Usaha ID ya. Lalu yang berikutnya ada Danamat. Lalu yang berikutnya ada Digiland. Lalu ada Modal Antara ya guys. Aplikasi Modal Antara juga sudah nggak terdaftar. Lalu ada aplikasi Kaspia ya. Untuk aplikasi Kaspia juga sekarang udah nggak terdaftar lagi. Lalu ada aplikasi 4 kali ya. Nah ini aplikasi 4 kali juga sudah nggak terdaftar. Lalu ada Credible. Lalu ada Prosperity ya guys. Prosperity juga sama, sudah nggak terdaftar. Ini juga ada aplikasi Bisalam ya, Bisalam. Lalu ada aplikasi Asakita ya. Aplikasi Asakita sebelumnya juga udah pernah aku review ya dulu untuk gagal bayarnya. Sekarang sudah nggak terdaftar lagi. Lalu ada Agra Pro ya. Lalu berikutnya ada Mikro Kapital Indonesia. Mikro Kapital Indonesia juga sudah nggak terdaftar. Lalu ada Dananon. Lalu ada aplikasi Triplus ya. Aplikasi Triplus juga sudah nggak terdaftar. Lalu ada aplikasi Pinjamkan ya guys. Mungkin dari teman-teman ada yang pakai aplikasi Pinjamkan. Lalu ada Mitra P2P Lending. Ini juga sudah nggak terdaftar lagi. Lalu ada aplikasi Guna ya. Lalu ada aplikasi Fin. Lalu ada aplikasi Pinbi ya. Lalu ada aplikasi Kivan. Lalu ada Iternak ya. Ini juga udah nggak terdaftar. Lalu ada aplikasi BBX Fintech ya guys. Ini yang terakhir. Aplikasi BBX Fintech ini juga sudah nggak terdaftar lagi di OJK ya. Seperti itu. Oke. Itu ya beberapa aplikasi pinjaman online yang sebelumnya terdaftar di OJK, tapi untuk saat ini sudah nggak terdaftar lagi ya, seperti itu. Makanya buat teman-teman ya selalu cari informasi-informasi yang terbaru ya, khususnya untuk pengguna aplikasi pinjaman online, supaya Anda tahu ya aplikasi yang Anda gunakan ini aplikasi legal atau ilegal ya, seperti itu. Tapi mungkin buat teman-teman kalau misalkan ya dari aplikasi-aplikasi tadi yang aku sebutin kok masih punya tagihan, atau Anda sedang telat bayar dan sekarang masih diteleponin untuk ditagih ya, mungkin Anda bisa minta toleransi ya, atau keringanan. Anda bisa negosiasi dengan pihak pinjolnya. Mungkin Anda bisa minta keringanan untuk bayar pokok pinjamannya aja ya, seperti itu, atau Anda kembalikan uang yang Anda terima aja dulu berapa ya, seperti itu. Jadi kalau Anda udah telat bayar dan sekiranya sudah merasa nggak mampu ya, nggak usah mikirin Anda mikirin bunganya ataupun dendanya ya, seperti itu. Sedangkan Anda mau bayar pokok pinjamannya aja udah nggak mampu ya, udah bingung, apalagi untuk mikirin denda dan bunganya, seperti itu. Maka dari itu mending Anda negosiasi ya untuk bayar pokok pinjamannya aja ya, seperti itu, atau sesuai dengan uang yang Anda terima, seperti itu. Oke. Itu mungkin informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.